juga masuk ke deretan pilihan sepertinya. Iya, Arlott Fredrin, Arlott Basya. Banyak banget lah pokoknya kombinasi yang bisa dibawakan dan sebagai home team memilih second pick. Sudah biasa ya, Onyx, klasik Onyx. Waktu forfeit juga mereka lebih suka untuk memenangkan second pick-nya. Iya, suka memunculkan cheese pick ya. Waduh, cheese. Ya. Kebetulan masuk playoff di MPL Filipina. Iya benar, Yawi. beliau, Ya. TNC. Ya, Ya. OTW MSC soalnya. Oh lah. Oh enggak, bercanda. Oke. Ya, bisa. Kan kalau udah Semua playoff tim- bisa. Iya, semua tim bisa OTW ke MSC. Pasti. Iya. Kalau Termasuk juga playoff. dengan dua tim ini. Iya, kan mereka playoff. Ya, tapi kalau misalkan mereka saling bertemu di hari pertama, salah satu harus ada yang pulang. Betul. Dan cuma tersisa satu untuk melanjutkan di mereka nanti. Alright. Tapi ya balik lagi dengan draft yang aku ngelihat dari match terakhirnya Alter Ego juga mereka draftnya udah sangat-sangat adjusting. Iya, aku merasa kayak mereka lebih siap dalam keadaan dan medan apapun yang mungkin akan dialami di Yap. drafting phase. Apalagi melawan Coach Yep dan juga Coach Adi. Yang kita ketahui sendiri, mereka suka banget untuk menciptakan flex pick. Terutama ketika berada di second pick. Alright. Tapi hero jungle nih yang di ban. Bahkan sampai Link masuk ke prioritas atas ya karena Rine Linknya sih gila juga. Ini dihabisin sih, Hayabusa, Link, Joy, Suyo, semua ditutup. Hanya untuk menutup ruang bagi Rine dan Kairi. Ya, dan Begini ya rasanya kalau melihat dua tim yang emang dua-duanya junglernya assassin banget. Dan Kairi kemarin juga udah melawan traumanya ya dengan membawa Baxi ya. Wow, oke. Seenggaknya lebih berani untuk open map. Tapi tinggal kita tunggu untuk next step-nya ya. Karena Ya. balik lagi, di babak penting, apakah Baxia tersebut akan dibutuhkan. Tapi sekarang udah mulai beralih ke Badang. Bisa dibawakan oleh Lutfi atau bahkan Kiboy. Yap. Setidaknya ini adalah hero yang lumayan ngeganggu, terutama buat Joy kalau lagi dash in. Apakah ini akan menjadi sebuah pancingan dari Alter Ego? Ben Badang, mereka mau Joy. Mereka mau Joy, mereka mau secure magic damage di early game. Atau jangan-jangan ini malah pancingan biar nantinya ketika Joy-nya di ban, Harithnya free buat Arvi. Ini Onyx ban 3 hero Rine loh. Dan itu dia Joy dengan bandnya Kara Badang lumayan obvious ya. Iya, Mereka iya, ingin iya. Joy, tapi membuka juga Kimi. Kita ngeliat Kiminya Suns kemarin juga wow. Ya, bebas Apalagi ya. agresif barengnya sama Khalid. Nah, pertanyaannya bareng siapa nih untuk sekarang? Karena kemarin udah kelihatan sama Khalid, tapi Harith dulu yang bakal diamankan. Dan masih belum terbaca juga apakah langsung ada Harith plus satu lagi yaitu adalah Kimi yang dibawakan. Karena kalau misalkan Kimi langsung dibawakan, Baxia tidak menutup kemungkinan bakal di tangan Alter Ego. Benar. Apakah mau Kiminya yang diambil? Atau Baxianya. Iya. Atau Fredrin. Fredrin lumayan ngejawab buat Joy soalnya. Benar, tapi kalau misalkan ketemu sama Baxia juga agak repot ya. Oke. Aku malah merasa ya boleh ya. Pick ketiganya ini buat Kimi. Jadi emang sengaja Fredrinnya diambil buat ngejawab Joy. Joy-nya kayak dipaksa untuk tough boots sehingga dia nggak bakal punya cooldown reduction yang memadai di early game. Dan nantinya Joy bakal dipaksa untuk ngelepas turtle-nya sehingga Onyx bakal menekan dengan formasi 4-1. Hey, Pertanyaannya, pick ketiganya ini mau ke Kimi atau Arlott duluan? Karena kalau misalkan Arlottnya dilepaskan, bisa jadi nanti bakal di-ban sama Alter Ego. Arlott ya, Arlott, soalnya Arlott sama Fredrin itu combo banget. bestie. Chain CC-nya parah. Oke. Tapi ya ada Shadow ke arah Granger nih ya. Asik ngintip dari HP langsung kan. Granger sama... Dan Kofian itu dia. Oke. Kofian ini udah lumayan jadi trauma untuk beberapa tim ya yang mereka ban di atas tuh. Kalau aku nangkepnya untuk megangin Fredrin yang emang paling masuk akal adalah Obvious. Dan ini juga lumayan menutup kemungkinan untuk membuka potensi EXP terlebih dahulu. Tapi Chip ternyata yang dibawakan. Yap. Ini bukan cuma menguatkan 4 ya untuk tim fight-nya, tapi 5 dengan Chip. Ya. Dan kita udah ngeliat kesuksesan dari Chip ya yang dibawakan juga oleh tim Liquid ID barusan. Oke. Alright. Map pressure, udah pasti. Dan Kiboy berarti kayak dituntut untuk hilang dari peredaran map. Tidak kelihatan dulu, baru nanti dia akan muncul dengan portal dari shortcut. Oke. Tapi ya untuk ke fase banning yang kedua, mid lane juga belum kelihatan sama sekali nih. Kalau mid lane aku kayaknya bakal lebih menitik beratkan kepada Luoyi ya. Kayaknya Luoyi bakal jadi good pick sih di sini. Untuk Buat siapapun, untuk AE. siapapun, untuk siapapun. Wih, Alter Ego bagus, buat Onyx apalagi? bagus. Oh enggak. Ya. Diem tuh, Opal diem tuh. Itu banyak amat yang di leher ya, Pande. Iya. Mau ngapain sih sebenarnya?
Banyak ya. Mungkin semakin banyak yang digunakan di kalungnya itu, semakin banyak tinggi poinnya, ya? semakin Atau banyak charmnya chance-nya. semakin tinggi. Iya, Lung, gitu. Alright. Tapi Jusin yang sudah ditutup dan Yves-nya juga sekarang. Mereka mau coba untuk antisipasi hero EXP damage-nya lagi kah? Pakito udah muncul, Benedetta udah muncul. Karena kayaknya mereka butuh tambahan damage juga sih sekarang. Nah itu Benedetta-nya. Aku malah mikir ini ke Varsya sih jatuhnya. Membuka Varsya dengan bebas loh. Tapi lawannya Joy. Yep. Cuman setidaknya untuk berada di area mid juga mungkin Kimi adalah salah satu hal yang bisa dimanfaatkan juga untuk alter ego ya. Karena setidaknya pun nanti apabila mereka mendapatkan posisi Fredrin yang tidak bagus, Ya. enak banget Prof. Gimana kalau Kiminya diambil dulu sama Onyx? Oh itu dia Lui Lui. ternyata. Dua Itu, ini itu. aktif. Ya aku maksud Lui kanan kiri bagus dua-duanya. Tapi kalau memang ada chip juga, ada Loi juga. Semakin bisa dimainkan makronya. Harusnya. Onyx harus bermain dengan map mereka sendiri. Mereka harus memanfaatkan vision yang mereka punya. Yep. Mereka nggak boleh kalah early game dan last pick Arlot kayaknya bakal jadi perfect draft buat Onyx. Atau Arlot? bahkan bisa jadi ini Fredrinnya ke EXP. Wow. Kita inget Nolan. coachnya Yep kan Iya. dari season-season berlalu. Dan second pick Onyx ya. Sering selalu. kan Sering kayak banget. dilempar ke EXP. Oke. Tapi kemungkinan tetap di jungle buat pegangin Yep. Joy-nya ya. Atau mungkin Hylos bisa menjadi salah satu pilihan juga untuk pemain-pemain dari Onyx. Aku ngerasa di sini Arlot main banget sih. Dia ada Luoyi, dia ada Fredrin, dia ada Chip. Ini 3 hero yang bener-bener bisa berkombinasi dengan Arlot. Atau dia mau damage, Idit gitu contohnya. Ya butuh damage tambahan lah ya. Alright. Tapi ternyata Nope. Pakito Wey, Wah. telah lama hilang. kemarin Oke. udah muncul. Iya, Ini dia. akhirnya ya. Pakito. Telah lama hilang, mari muncul. Hihi. Wah, tapi berarti ini buat split push dong berarti ya. Akhirnya. Ini Agak repot ya. Pakito, Chip, Pakito Chip tapi lumayan buat jawab Joy berarti. Karena balik lagi dengan jab-jabnya aja 2 kali jab. Joy udah pasti bakal kena burst damage dan sekarat. Oke. Wow. Deretan hero yang sudah diperlihatkan kepada kita semua akankah ini bisa memberikan poin untuk masing-masing tim. alright. Dengan memainkan adanya 2 teleportation nih, Lui dan juga Chip. Apakah itu akan bisa dimanfaatkan oleh alter ego untuk lebih aware lagi karena kita akan lihat bagaimana di game yang pertama untuk match ketiga di hari ini. Yap, itu dia. Deretan hero sudah diambil. Alter James sudah ready. Sonic sudah ready. Seblak ready juga. Jadi sekarang waktunya kita akan berangkat menuju ke match yang ketiga di game yang pertama. MPL Arena, mana suaranya? Oke, kita akan langsung menuju ke Land of Dawn tentunya untuk melihat bagaimana pertemuan antara kedua belah jungler yang cukup bertolak belakang nih antara Fredrin. Wih, buset. Oke, Hijume. Bentar. Untung saja flicker tepat waktu. Dan untungnya juga ada Revitalize. Lengkap ya. Iya, tapi itu 2 resource yang tertrigger lumayan mahal gak sih, Prof? Otomatis ya nanti setup turtle-nya akan sedikit lebih diuntungkan untuk Onyx. Gak cuma setup turtle sih, setup Vito, menit 1:20. Pokoknya akan tergerak dari Onyx untuk lebih agresif. Apalagi untuk kita lihat ya dari segi emblemnya, Haritnya Bargain Hunter. Jadi Zafiro kayaknya bakal memanfaatkan itemnya secepat mungkin ya. Dengan adanya potongan harga 5%. Ini dia nih Prof, Onyx kayaknya menjalankan agresivitas di awal. Dan mereka berhasil sejauh ini. Dan dengan damage yang dimiliki juga sama Luti ya nantinya dengan Rapture yang dibawakan. Sementara ya masih belum terlalu diganggu gold lane-nya, memang dibiarkan dulu. Bergerak ke arah pola farming nih. Harusnya ya Rine punya keunggulan yang jauh lebih tinggi dengan mobilitas dan juga pattern farmingnya. Oke, Dre. Dipukul mundur tapi mendadak. Ada pergerakan dari Nate siap untuk bisa memberikan damage ke arah beberapa player tapi malah dengan adanya Sun semuanya dihalangin. Momentum mendadak hilang. Semuanya misposition ya. Mau ngasih damage kena burst juga. Oh, Sans, tenang. Dreams tidak akan dibiarkan recall secara baik-baik saja. Diganggu terus. Diganggu terus ya. Apalagi buat menuju ke setup dari Turtle. Udah pasti Altrigo bakal di-press terus-terusan. Yep, sementara untuk sekarang telah terjadi lagi pertempuran sedikit di area tengah. Namun Nino masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri. Sulit banget kehidupan dari Alter Ego. Berat ya.
Semuanya mau maju, kena burst, kena damage juga. Dan akhirnya membuat kesempatan di area turtle yang disecure oleh Kairi. Ini cukup bebas, tanpa adanya gangguan sama sekali yang bisa dilakukan oleh Alter Ego. Tanpa menggunakan Ice Retribution ya. Kayaknya emang balik lagi Ice Retribution akan digunakan ketika bertemu dengan hero. Dan buat sekarang masih belum ada gerakan portal atau bahkan teleportation diversion dari Luoyi. Karena siapapun bisa melakukan inisiasi menurutku dari Onyx. Tinggal menunggu aja nih, siapa yang bakal open initiate duluan. Apakah dengan menggunakan diversion dari Luoyi atau shortcut dari Chip? Oke, tinggal tunggu aja siapa yang main duluan ya. Atau ya bisa dua-duanya bahkan. Barengan. Siap, alright. Oke. Ini Suns dari tadi ngepok terus-terusan sih. Dreams dan Hijume nggak dibiarin ngasih clear secara tenang. Oh, Hijume kena ganggu terus loh. Beda, udah satu level, sementara Nino di atas. Namun sekarang mendadak Lutfi, itu buset kombinasi yang begitu indah loh. Jab. Double jab ya. Ada lagi sih dengan double jab, apalagi jabnya burst damage itu pasti bakal ngerepotin. Waduh, Pak Pulung apa itu? Nah, CEO berarti itu. Oh, MVP-nya CEO. KB MVP-nya manajer coach. Coach lah. Coach, waduh. Hari ini saya full pokoknya MVP-nya coach. Portal? Oke, namun di tempatnya berbeda. Mendadak Hijume menjadi korban. Pak Pulung KB anti Oni. Ya Allah, ini ada lagi nyanyian di belakang loh. Gak udah. 2 tahun gue udah. Alright. Tapi Oke, namun sekarang Suns yang malah terjebak sendirian. Suns melawan Dorang tidak gentar sama sekali, malah bantuan yang tepat waktu hadir. itu tenang juga dia untuk bisa memainkan duality-nya sehingga ada sebuah self mechanism defensif yang bisa dilakukan oleh Suns itu sendiri. Ya, ditambah dengan adanya shield. Bonus juga dengan Brave Smite, jadi dia bakal survive. Oh, ada kecolok. Dan keambil sepertinya Rine. Tidak memiliki orange buff, tidak akan ada efek slow. Dan purple buff-nya kali ini mau tidak mau harus didapatkan dibanding nanti Onyx bakal invade lagi. Ya, tapi ini mengetahui informasi juga ya untuk akhirnya tidak memiliki retribution di saat dari turtle-nya udah spawn. Tapi ya ini Alter Ego juga akan tertahan sih. Mereka nggak akan bisa kontes, balik lagi mereka membawakan Assassin Jungler di mana Joy ini akan mudah terkena cancellation di tubuh dari seorang Fredrin. Wow. Tetap turtle-nya udah pasti bakal langsung dipegang terus sama Onyx ya. Mereka juga punya shortcut. Keyboy bahkan yang menghadang. Oke, dan sekarang panggilan sudah terjadi, namun mendadak Rine berhasil mengamankan karakter turtle tersebut, tapi sakit banget damage yang dia udah dihasilkan dan Dreams. Bahkan Rine, 3 player in total dari Alter Ego kini langsung peregang nyawa begitu saja. Dan sekarang mereka berpindah tempat mencoba untuk bisa mencari di mana lah. Alter Ego mereka lagi kalang kabut, mereka benar-benar dimainin banget dari segi landing yang jauhnya juga, Prof. Macro play. Itu dia. Ini Luoyi, Chip, bener-bener jadi dua sosok yang paling mematikan dari Onyx. 5.000 gold bener-bener pelan tiba-tiba kaya buat Onyx-nya. Dan Lutfi, dia tinggal ikutin alurnya aja. Dia tinggal mainin laning jauh, dia dipanggil dengan portal shortcut. Atau kalau dia tiba-tiba join team fight besar tapi landingnya harus diberesin, dia tinggal di diversion sama Suns. Cukup mencekik ya buat Alter Ego sekarang. Yap. Oke, tapi sepertinya nggak akan tinggal diam Alter Ego sekarang. Wih, oke, Hijume. Tapi di bagian belakang Lutfi bisa saja memberikan damage ke Hijume. Namun untuk sekarang malah Dreams yang udah hilang dengan sangat-sangat cepat dan berpindah tepat. Langsung Sandwich Gaming. Keyboy-nya mencoba untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Arvi. Dan sekarang waktunya untuk Sapero bisa one v one situation bersaksi. Sapero berhasil mendapatkan langsung ke arah Arvi. Walaupun sudah ada nyajian dari Rine dan tidak memberikan impact apapun 4 player. Lenyap seketika. Wah, dan bahkan gak dikasih ampun loh, Nino diliatin sampai depan dari base turret-nya. Ini Outer sekarang udah hancur, Turtle gak buru-buru tapi guntingan dari arah belakang yang dilakukan oleh Onyx ini serem banget sih. Ya dilepas ya, mereka lebih memilih untuk makan hero-nya aja. Dan ketika hero-nya udah tumbang, ya udah, turtle-nya bakal jadi free. 0-10 dengan 8.000 gold di portal lagi shotgun. Oke. Diajak berantem lagi. Akan seperti apa? Akankah mereka sanggup untuk bisa menyaingi agresivitas yang dimiliki oleh Onyx, tapi Nino-nya diusir. Hampir saja Nino tumbang, tapi setidaknya punggungnya sudah terbakar. Itu pressure rat yang punya damage juga ya. Dan di saat pemain-pemain dari Alter Ego nge-react apa yang dilakukan oleh Onyx, mereka nempel semua. Dan itu adalah zona yang sangat-sangat enak dari Onyx untuk bisa memainkan sisi powernya. Yeah. Terutama untuk Suns. Ada banyak ya, ada rotation dan ini ada yang sendirian anyway. Yap, dan Rina terjebak. Akankah dia bisa selamat? Tapi sakit banget damage. Lutfi, Prof. Sekali pukul, coba lihat tadi. Lutfi dengan jabnya. Pakito lawan Joy, emang udah sering kita lihat dulu di XP lane.
Dan memang selalu dimenangkan sama Pakito untuk tipe damage burst-nya. Wow, ini gak ngasih ampun sih. Menit 8, 9.500. Perbedaan yang sangat-sangat membuat dari Alter Ego kebingungan. Mereka mau main makro susah, mau main teamfight under. Shortcut dibuka lagi. Yap, dan Kiboy hadir kembali bagian bawah. Setidaknya itu pun akan menjadi sebuah blokade untuk beberapa pemain dari Alter Ego. Dan lihat, gak semua member Onyx itu mau masuk ke dalam portalnya. Mereka tahu ada call-nya. Yap. Itu kayak mereka mau paksa aja, apakah nanti bakal ada keluar battle spell atau ultimate penting dari Alter Ego. Baru nanti mereka akan react lagi dengan diversion dari belakang. Ini Orange Buff udah bukan jadi rezekinya Rine lagi sih harusnya. Udah harus diklasin ya. Iya udah, bukan milik itu mah, tapi wow. Wah, dibegal lagi dong Rine. Bisakah dia kabur masih? Iya. Masih bisa. Untungnya Kiboy juga gak ada shortcut ya. Sehingga Rinenya masih bisa selamat juga untuk kabur. Tapi ya dia gak bisa sih mainin lane jauh kayak tadi lagi. Bahkan sekarang udah gak bisa dipegang sama Alter Ego buat lane jauhnya ya. Iya. Lihat, Lordnya di bawah, Onyx invade-nya ke purple buff karena mereka tahu mereka punya diversion. Yap. Sementara untuk sekarang mereka sudah mulai berkumpul dari purple buff. Akan seperti apa lagi? Namun purple buff mau tidak mau harus direlakan. Oh, Mana nih? diversion. Berpindah tepat. Dan Rine kembali menjadi korban banget tuh sekarang. Untungnya masih ada Path of Guardian. Ini tensinya Buset tinggi. Arvik. Wow, zaman Force Chrono Dash yang begitu menyakitkan tadi sudah diperlihatkan oleh Sapero. Wah ini tensinya cepet banget, tinggi banget dan Onyx nguasain semuanya bro. Ya kan? Jadi gak mungkin nggak ada alasannya mereka ngumpul berlima di dalam diversion. Mereka pasti bakal cari teamfight, bukan ke area Lord. Dan mereka ingin memecahkan base turret pasif di bagian top lane terlebih dahulu sebelum mereka melanjutkan teamfight di area Lord. Waduh, Oke. sakit banget lihat. Lord hanya menjadi angan-angan untuk Alter Ego kali ini. Hanya bisa melihat dari kejauhan. Gak bisa lagi. Ya itu tadi lihat gak? Kena dispersion rotation. Hijume hilang setengah dari Iya. full bar HP-nya. Udah cukup ya dari segi damage-nya ya. Karena Sangat. balik lagi duality-nya sangat menyakitkan sekali. Dan apalagi udah punya 2 Magic Wand. Berarti akan menuju ke Bloodwing seharusnya. Karena kalau 3 baru Holy Crystal. Dan sekarang dengan perbedaan 11.000 gold lead. Apa yang bisa dilakukan Alter Ego? Menunggu Onyx blunder. Blunder nggak ya Onyx? Itu yang menjadi pertanyaannya. When ya Onyxnya blunder nih. Bisa mengembalikan keadaan. Tapi butuh blunder berapa kali? Dengan gap setimpang ini bro. 2 sampai 3 mungkin. Waduh. Iya. Ini udah 0-13. 0-15 wah. Navi nih skor. Waduh. Oh, bukan. Tung. 0-16 Jangan. masih bisa. Aduh. Tenang Nafi, aku bersama kalian. Tapi ya untuk sekarang Lordnya memang dibiarkan dulu di arah topnya. Again ya masih ada Holy Defense juga. Tapi masalahnya Alter Ego secara high ground juga mereka akan mengandalkan Hijume dan Arvi. Yap. Oke. Karena sekarang Lord bergerak di area atas. Lord akan menabrak masuk. Seperti apa lagi akankah itu semua berhasil? Andai kalau tidak, mungkin akan ada blunder yang bisa diciptakan. Namun terlihat kali ini mereka sudah mulai bergerak di area mid dan cukup santai terlebih dahulu. Iya pelan-pelan ya, tapi mematikan dan konsil Yap, terdengar. itu dia ada konsil yang memang sudah terdengar tapi Kiboynya langsung balik ke arah. Belum ada setup yang akan mereka bangun tapi di bagian atas Lutfi berhasil menghancurkan ke arah Taran. Oh ini gak boleh lengah ya. Alter Ego lengah dikit, banyak yang hilang. Jungle, Ya. turret, Ya, hilang semua satu persatu. nyawa. Web, terjebak sendirian Kiboy. Hampir saja apa yang terjadi Avatar. Bom Guardian. Namun sekarang mereka berpindah tepat. Mendadak. 4 player lainnya lagi dari Onyx. Mereka siap hadir dan juga membalaskan apa yang sudah dilakukan terhadap Kiboy. Waduh. Karena Kairi hampir saja. Tapi Kairi terjebak. Kairi memiliki sedikit SP lagi dalam tubuhnya. Tapi terlalu sakit pula damage dari pemain Onyx yang berbeda dengan Lutfi. Sudah siap untuk bisa bakunya habis. Dan sekarang Nino down. Dan Narvi dikejar sampai ke dalam rumah mereka sendiri. Tidak ada ampun sama sekali. Dan bahkan kali ini kemenangan dipermata untuk Onyx. Onyx 16.000 perbedaan gol. What? Onyx tidak menang di game ini. Onyx menghancurkan Alter Ego di game yang pertama. 1-0 yang begitu menyakitkan tentunya bagi kawanan Alter Ego. Wah, dan bayangkan ini Fredrin rasa assassin. Dia kuat, dia punya damage, dia punya sisi. Dan tidak tersentuh sama sekali. Legendary tadi menutup game yang pertama. Wow, ini Alter Ego benar-benar udah gak bisa ngapa-ngapain dari awal. Perbandingan gold yang sangat jauh sekali. Jauh sekali. Karena dari awal kita lihat tidak ada poin kill yang bisa didapatkan.
oleh teman-teman dari tim Alter Ego. Dan bisa terlihat juga bagaimana pertukaran yang bisa terjadi. Sehingga membuat keuntungan selalu ada di kubu dari Onyx. Yap. 1 banding 18 poin kill. Benar. 17.000 gold lead, Pak Pulung. Yap. 17.000 gold lead, Ul. Iya. Terlalu jauh. Dan ini juga satu poin Wow. kill yang diambil Alter Ego. Yep. Itu kematiannya Keyboy yang memakan banyak resource. Betul, dan memancing semuanya loh tadi. Ini luar biasa loh. Ini Onyx sekalinya mengamuk, Onyx sekalinya permainan meningkat. Nah. Kayak begini loh, Prof. Onyx sekalinya ngamuk, itu deket Velodrome. Iya. Kayak season 13 lagi dia. Betul. Kan season 13 dia kan agak ada sedikit turbulence. Tapi ya pas di playoff-nya ya begini. Ini nanti mereka bisa nge-counter nih, Prof. Kalau di luar sana mungkin ada yang bilang ini bukan era Onyx, tapi kan tiap era ada Onyx ya, Pak. Jadi kan, Benar. Kata-kata saya tuh oh season iya kan, 13. begitu ya Pak ya. Iya. Iya kan bisa di-counter. Saya yang bilang itu. Ya dipakai aja waktu di season 13 silahkan editor Onyx. Silakan. Ngeri ini, Pak. Benar-benar. Nah, 17.000. Ya, balik lagi sih Ini. 17.000 ya. Ini perbandingan goldnya bener-bener kalaupun mau dikejar susah banget. Dan- Ini kayaknya sejauh ini yang paling jauh gak sih 17.000? Iya. Ya, ini yang paling jauh benar. Benar-benar yang 17.000. paling jauh. Karena tadi kita udah sempat lihat ya 13.000. Oh, kita kira 13.000. Oh, udah tinggi 14.000. nih. Oh, udah tinggi. Udah tinggi nih. Ada lagi yang lebih tinggi. 17.000. Ah. Oh. Hairi. Iya. Mirip banget. Cukup ya. Makasih, Long. Dan ya memang ini jungler Palu gak ada ya. Palu cari gua ada. Ya. Main Lengkap. Fredrin juga sangat-sangat on point. Bahkan tadi sampai terakhir dia di flank sama Rine-nya juga dia nggak tumbang loh. Ya, Tapi dia- memang berkat dari awalnya juga Lui-nya set gak sih? Sebenarnya balik lagi sih, dia benar-benar ngejawab ya dengan adanya Adversary Stress. Targetingnya juga nggak cuma satu, dia cari yang paling rame. Karena dia tahu ada pertukaran dari HP ya, dengan damage yang dia torehkan. Jadi semakin banyak damage yang diberikan, otomatis pertukaran darah yang dia dapatkan juga semakin lebih banyak. Dan selalu target utamanya adalah Hijume. Hijume nggak ada flicker, dia kejar, dia pakai Ice Retribution buat orang. Bahkan di sini kita bisa ngeliat ya, Onyx berani banget untuk lepasin turtle-nya. Yang penting gak ada yang bisa menahan mid lane turret, termasuk Rine. Even dengan Joy. Ya, terlalu banyak sisi. Rine-nya sekalinya masuk dia nggak bisa pulang. Nah itu dia. Padahal kalau kita lihat dari pameran itemnya Rine, dia udah beli takut. Nggak, Tetap gak gerak, nggak nolong ya. gak nolong. Soalnya ada Duality, ada Energy Eruption. Tambah lagi dengan adanya Jab dari Lutfi. 2 kali jab udah pasti hilang HP-nya. Dan ini dia diversion yang paling aku suka ya. Karena balik lagi, aku selalu notes ada 2 pemain di Indonesia untuk Luoi yang harus kita look up skills-nya. Yang pertama Sans, yang kedua Moreno. Oke. Itu 2 pemain yang kadang teleportation-nya temennya juga kayaknya nggak bakal expect ada di situ. Nah, ini lihat Jangankan kita ya, temennya Heeh. kayaknya nggak expect kalau di sana. Kayaknya selamat loh udah digebuk-gebukin warga juga ya. Iya. Tapi berarti judul di game 1 adalah tidak ada tempat yang aman. Ada tempat yang aman, ada shortcut, ada diversion. Di mana-mana.